Pembangunan gedung CMU ini menjadi bukti nyata komitmen RSUP Dr. Sarjito dalam menghadirkan fasilitas kesehatan berkelas dunia. Gedung ini tidak hanya akan menjadi pusat pelayanan kesehatan modern, tetapi juga berfokus pada kualitas keselamatan pasien dengan mengintegrasikan berbagai layanan medis, teknologi tinggi, dan sistem yang terhubung secara terpadu. Selain itu, gedung ini dilengkapi dengan laboratorium produksi sel punca, Cath Lab Biplane, serta kapasitas layanan komprehensif berupa 52 tempat tidur emergensi, 29 kamar operasi, 6 Cath Lab, 192 tempat tidur perawatan intensif, dan fasilitas parkir. Fasilitas tersebut meliputi kamar operasi canggih yang mendukung bedah robotik serta kamar operasi hibrida dengan sistem Angio-CT, didukung oleh peralatan radiologi mutakhir seperti MRI 3 Tesla dan CT Spectral Photon Counting. Proyek pembangunan ini melibatkan kerjasama antara PT Utama Karya dan PT Wijaya Karya sebagai kontraktor pelaksana, serta KSOPT Yodia Karya, PT Griksa Cipta sebagai konsultan perencana, dan PT Cakra Manggilingan Jaya sebagai konsultan manajemen konstruksi. Gedung ini diharapkan akan menjadi Center of Excellence yang menyediakan berbagai layanan medis canggih. Toolbox Meeting adalah pertemuan singkat 5-15 menit yang dilakukan sebelum memulai pekerjaan harian. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana kerja, pembagian tugas, serta mengidentifikasi potensi bahaya. Safety Patrol adalah inspeksi rutin yang dilakukan setiap hari Selasa di area kerja untuk memastikan keselamatan dan prosedur K3 berjalan dengan baik. Safety Induction adalah kegiatan pengenalan K3 yang wajib diberikan kepada setiap orang yang baru memasuki lingkungan kerja. Safety Morning Talk adalah pertemuan singkat setiap hari Rabu sebelum pekerjaan dimulai, yang diadakan oleh perusahaan untuk membahas isu dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. K3. Presisi adalah kunci awal pembangunan. Hari ini kami melakukan pemetaan beda tinggi tanah menggunakan water pass untuk menentukan garis bidik horizontal secara akurat. Melalui bidikan ke rambu ukur, elevasi tanah dapat dihitung detail sebagai acuan utama tim teknik sebelum fondasi berdiri. Pekerjaan logistik pada proyek konstruksi merupakan kegiatan pengelolaan material dan peralatan yang meliputi proses pengadaan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pendataan, serta pendistribusian barang, guna memastikan ketersediaan kebutuhan proyek secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi yang ditentukan. Proses fabrikasi besi kolom dimulai dengan pemotongan tulangan, menggunakan bar cutter dan pembengkokan dengan bar bender. Seluruh tipe, ukuran, hingga jarak rangkaian tulangan, wajib dikerjakan dengan presisi, sesuai dengan shop drawing. Selain itu, pastikan juga seluruh besi dalam kondisi bersih dan bebas dari karat sebelum digunakan. Tujuan utama pekerjaan concrete decking adalah sebagai pengganjal untuk menjaga jarak antara tulangan besi dan backcasting. Pembuatannya diawali dengan mencampur adonan beton sesuai spesifikasi, lalu dicetak dengan ketebalan yang disesuaikan peruntukannya. Pada umumnya, ketebalan PM Sentitapul digunakan untuk tile cap, sedangkan ketebalan PM Sentitapul diaplikasikan untuk tie beam. Pekerjaan galian tanah dilakukan secara bertahap menggunakan ekskavator, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh surveyor dan siklus kerja yang disetujui. Proses penggalian ini berjalan hingga mencapai elevasi rencana.
dengan didukung oleh dump truck yang selalu standby di lokasi untuk langsung mengangkut tanah hasil galian. Setelah elevasi galian tercapai, tahap krusial berikutnya adalah pekerjaan pembesian pile cap. Di area ini, anyaman besi tulangan dirakit dengan presisi tinggi di atas tiang pancang untuk menyalurkan beban kolom ke pondasi dalam. Seluruh ukuran, diameter, dan jarak antar tulangan wajib mengikuti shop drawing demi menjamin kekuatan struktur utama bangunan. Tahap berikutnya adalah area struktur bawah. Disinilah proses fabrikasi dan perangkaian besi kolom dilakukan secara presisi. Dilanjutkan dengan pemasangan bekisting yang kuat. Komponen ini menjadi penopang utama agar seluruh struktur bangunan di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan aman. Langkah berikutnya adalah pekerjaan bekisting dan penulangan untuk balok struktur. Di atas rangkaian perancah atau scaffolding yang kokoh, cetakan balok mulai dipasang dan diikuti dengan perangkaian besi tulangan sesuai shop drawing. Sinkronisasi antara balok dan kolom ini sangat krusial untuk memastikan distribusi beban bangunan terbagi secara merata. Proses pengecoran diawali kedatangan truk molen yang membawa suplai beton segar sebelum dipompakan ke struktur atas menggunakan concrete pump. Sampel beton diambil ke dalam cetakan silinder sebagai bagian dari quality control untuk memastikan mutu beton sesuai spesifikasi. Setelah proses penuangan beton selesai, tahap berikutnya adalah finishing permukaan lantai menggunakan mesin trowel. Proses trowel lantai ini sangat penting untuk memadatkan permukaan beton, menutup pori-pori halus, serta menghasilkan permukaan lantai yang rata, halus, dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gesekan.